Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, ada keluhan apa? Dok, saya punya keluhan akhir-akhir ini. Saya batuk kronis dan kesulitan bernapas. Kenapa ya dok? Di keluhan Bapak sebutkan ada kemungkinan Bapak terkena penyakit kanker timus. Astagfirullahaladzim. Kanker timus itu apa ya dok? Kanker timus adalah jenis penyakit kanker yang menyerang timus. Timus sendiri merupakan organ kecil berada di belakang tulang dada atau sternum yang disebut mediastinum, yaitu ruang di dada antara paru-paru, jantung, kerongkongan, batang tenggorokan. Juga kanker ini sangat jarang terjadi di banyak kanker paru-paru dan payudara. Tapi sekarang saya akan kasih tahu metode penyembuhannya. Metodenya ada 4 yang biasa dilakukan, yaitu operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi hormon. Apakah Bapak keberatan? Tidak dok. Baik, Terima kasih ya dok. ya Bang, sama-sama. Jadi bagaimana Ibu, ada keluhan apa? Ini dok, jadwal saya tuh gak lancar. Terus penglihatan saya tuh jadi terganggu gitu dok, gak bisa lihat dengan jelas. Terus setiap ditimbang tuh keluhan saya naik terus dok, sama dikit-dikit marah-marah gitu dok, dan mood saya tuh sering berubah-ubah. Oh gitu ya Bu. Iya dok. Sepertinya Ibu mengalami kelenjar tumor hipofisis, yaitu kelenjar yang terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak normal dalam kelenjar hipofisis. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena genetik Ibu sendiri atau riwayat dalam keluarga Ibu. Nah, penanganan dalam ini saya sarankan Ibu melakukan pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh, seperti pemeriksaan fisik yang meliputi pemeriksaan saraf dan mata, lalu melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, sekarang saya berikan resep obat untuk menurunkan kadar produksi hormon yang berlebihan dalam tubuh Ibu. Oh iya dok. Ini buat resepnya. Oh iya. Terima kasih dok. Baik, Bos. Selamat pagi dok. Selamat pagi deh, ada keluhan apa? Jadi begini, haid saya tidak teratur dan sudah beberapa bulan ini saya tidak haid, dan sekalinya saya haid saya mengalami pendarahan yang cukup banyak. Oh, sepertinya Ade terkena PCOS atau yang disebut Polycystic Ovary Syndrome. Hal itu dikarenakan hormon maskulin atau hormon androgen di dalam tubuh Ade berlebih. Jadi terjadi seperti itu. Biasanya itu disebabkan karena hormon insulin yang berlebih. Jadi Ade harus membatasi konsumsi makanan manis dan minuman yang manis juga ya. Jangan lupa berolahraga. Baik dok, terima kasih. Oke, nanti saya resepkan obat yang mengandung hormon progesteron. Jangan lupa dikonsumsi secara rutin selama 1 bulan ya. Baik dok, terima kasih. Saya akan minum obat itu secara rutin. Ya, semoga lekas sembuh. Terima kasih dok. Siang dok, siang juga deh, ada keluhan apa? Jadi gini dok, belakangan ini saya cepat merasakan haus dan lapar. Anehnya, berat badan saya menurun drastis. Luka yang saya alami juga susah untuk disembuhkan dan penglihatan saya juga gak kabur. Dilihat dari keluhan yang ada rasakan, masuk ke gejala diabetes tipe 1, tapi saya belum bisa memastikan karena masih harus melewati tes cek kadar gula darah, HbA1c, dan tes antibodi. Waduh dok, kalau saya benar-benar diabetes, lalu bagaimana solusinya? Pastinya penderita diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin dari luar secara berkala, dan pola makannya juga harus dijaga. Hindari makanan yang banyak mengandung gula, karbohidrat, lemak seperti nasi misalnya, dan gula darahnya juga harus dicek secara berkala sebelum dan sesudah makan. Setelah 2-3 bulan melakukan terapi tadi, harus dicek lagi kadar gula darahnya supaya kita bisa mengetahui terapi tadi efektif atau tidak. Oh, begitu dok. Terima kasih dok. Malam dok. Malam Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini saya ada benjolan di leher. Terus kadang-kadang saya sakit nelen. Kadang-kadang ada meriangnya dok. Terus suara saya juga serak. Ditambah lagi kadang-kadang saya nyeri di tulang-tulang. Kira-kira sakit apa saya ya dok?
Baik dari gejala yang sudah Ibu sebutkan tadi, terutama pada benjolan yang Ibu keluhkan, sepertinya Ibu terkena kanker paratiroid. Kelenjar paratiroid sendiri merupakan kelenjar yang berfungsi untuk mengatur peredaran kalsium. Tapi ini masih dugaan saya saja. Untuk pembuktian lebih lanjut, Ibu bisa melakukan tes darah atau biopsi. Sekarang Ibu tidak perlu takut, Ibu bisa mengontrol pola makan dan pola tidur terlebih dahulu. Jika memang benar Ibu terkena kanker, Ibu bisa melakukan operasi paratiroidektomi. Ibu juga bisa melakukan terapi pengganti hormon karena kanker yang ada masih dalam tahap awal. Makasih dok. Silakan masuk. Selamat sore dok. Sore, silakan duduk ya. Baik dok. Ada keluhan apa Pak? Begini dokter, saya merasakan adanya bengkak dan benjolan pada area testis saya. Selain itu, kadang terasa sakit pada area testis dan pada perut bagian bawah. Udah berapa hari ya? Kira-kira 3 hari yang lalu pak. Rasa sakitnya seperti apa? Ngilu dan kadang sakit sekali dok. Dari skala 1 sampai 10, berapa tingkatan rasa sakitnya? Kurang lebih ada di angka 7 dok. Sebelumnya pernah mengalami seperti ini? Pernah dok, kira-kira 6 bulan yang lalu. Udah coba berobat? Tidak dokter, saya pada saat itu hanya meminum obat penahan rasa sakit. Di keluarga Bapak sebelumnya ada yang pernah mengalami seperti ini? Ada dokter, bapak saya. Kalau boleh tahu, Bapak pecandu alkohol atau seorang perokok berat? Tidak dokter. Ada alergi obat? Tidak dokter. Dari wawancara saya tadi, saya simpulkan ya Pak ya. Bapak mengalami gejala benjolan di area testis, bengkak pada testis, nyeri di area testis atau perut bagian bawah. Sudah dari 3 hari yang lalu ya Pak ya. Sebelumnya pernah mengalami seperti ini dan belum coba berobat. Ayah Bapak pun pernah mengalami seperti ini. Kemungkinan penyakit yang Bapak alami sekarang adalah kanker testis, tapi saya belum bisa memberi diagnosis pastinya seperti apa. Soalnya Bapak harus mengikuti pemeriksaan lanjutan seperti USG dan pemeriksaan darah. Bapak setuju? Setuju dokter. Jika benar Bapak mengalami penyakit kanker testis, Bapak dapat mengikuti pengobatan seperti kemoterapi. Baik dok. Ya sudah, kalau begitu Bapak saya antarkan ke perawat ya. Baik dok, terima kasih. Selamat malam Pak. Malam Pak, saya lemas, kemudian tadi saya pingsan. Ya. Sekarang mual, muntah dan diare Pak. Oh, apa Bapak merasakan sakit perut, sendi dan juga otot? Iya Pak. Jika iya, maka Bapak mungkin terkena penyakit Edison. Penyakit Edison sendiri ialah gangguan endokrin yang jarang terjadi. Yang terjadinya ialah 1 dari 100.000 orang. Penyakit ini terjadi karena kelenjar adrenal tidak dapat memproduksi hormon kortisol yang cukup banyak. Itulah mengapa penyakit ini juga dinamakan hiperkortisolisme. Untuk pencegahannya, saya akan memberikan obat untuk menggantikan hormon-hormon yang tidak dapat diciptakan oleh kelenjar adrenal Bapak. Nama obatnya sendiri ialah tablet hidrokortison serta glukokortikoid sintesis. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya dek, ada keluhan apa? Dirawat Pak. Kira-kira ada yang ngerasain gejala itu dari kapan? 2 minggu ke belakang Pak. Apa yang ada rasain waktu gejala itu muncul? Perih. Apa dulu ada pernah ke dokter sebelumnya? Belum Pak. Belum. Apa jerawat itu merasakan kesakitan? Iya. Sebelum saya jelaskan, umur Ade berapa tahun? 17. Ya udah, saya akan menjelaskan penyakit Ade di sini. Penyakit Ade di sini adalah jerawat. Jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Dan munculnya jerawat juga Ade biasanya disebut juga dengan istilah breakout. Untuk resep penyembuhan jerawat dari saya, yang pertama, oleskan masker madu dan kayu manis. Yang kedua, memakai cuka apel. Dan yang ketiga, oleskan teh hijau. Itu resep dari saya. Adek, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Pagi dok. Pagi Bu. Apa keluhannya Bu? Ini dok suka pusing, diare juga, nyeri perut, sama kalau BAB ada pendahannya gitu dok. Akhir-akhir ini Ibu kurang olahraga ya? Iya dok. Barangkali
keluarga yang punya penyakit kanker usus, Ustaz? Enggak ada. Berdasarkan gejala, kemungkinan ibu menderita polip usus. Apa dok? Polip usus. Polip usus adalah adanya benjolan kecil yang tumbuh pada bagian dalam usus besar. Cara pencegahannya, perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, mengurangi konsumsi makanan berlemak, dan berolahraga secara teratur. Untuk lebih memastikan, disarankan ibu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti melakukan kolonoskopi atau uji feses. Kalau hasilnya positif gimana dok? Direkomendasikan untuk melakukan tindakan operasi untuk mengangkat polip usus tersebut. Harus ya dok, harus dioperasi? Harus. Oke deh dok. Makasih banyak ya dok ya. Sama-sama Bu, semoga lekas sembuh. Siang dok. Siang. Jadi begini dok, saya sulit menelan, sulit bernafas, dan jadi pada bagian leher. Apa ada keluhan lain? Ada benjolan di leher saya. Izinkan saya memeriksa leher ibu ya bu. Baik bu, dari gejalanya ibu mengidap penyakit gondok. Penyakit ini terjadi karena kelenjar tiroid ibu membesar, namun ukurannya tidak terlalu besar. Bahaya nggak ya dok? Tidak berbahaya selama diobati dengan benar dan ukurannya tidak membesar. Namun jika ukurannya terus-menerus membesar, operasi mungkin perlu dilakukan. Saat ini kita perlu melakukan tes hormon tiroid untuk mengetahui kadar perubahan hormon tiroid ibu. Baik. Baik bu, hasil tesnya telah keluar. Hasil tes menunjukkan bahwa kadar hormon tiroid ibu rendah. Kok bisa ya dok? Ini karena ibu kekurangan yodium bu. Ibu perlu mengonsumsi makanan beryodium seperti udang, ikan laut, kerang, rumput laut, atau garam beryodium. Dan ini resep obatnya. Perlu juga dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui perkembangannya. Cara mencegahnya bagaimana ya dok? Mengatur pola makan dan mencukupi kebutuhan yodium. Baik dok, terima kasih. Ya, semoga lekas sembuh. Silakan masuk Bu. Selamat malam dok. Silakan Bu. Silakan duduk Bu. Ya ibu ada keluhan apa? Ini dok, saya nih tangan sakit, leher sama ini kuping kayak bengkak-bengkak gitu dok. Kira-kira ibu ngerasain gejala itu dari hari apa? Udah seminggu ke belakang. Seminggu ke belakang. Apa yang ibu rasain saat gejala itu muncul? Sakit, suka sakit sekali. Sakit ya. Apa dulu ibunya pernah kayak gini? Tidak. Apa bengkak itu membuat ibu kesakitan gitu? Iya, sakit sekali dok. Kadang sakit banget. Sebelum saya menyimpulkan, coba berapa usia ibu, mohon maaf? 50-an dok. 50 tahun. Iya. Baik Bu, saya bakal menjelaskan di sini penyakit ibu. Menurut diagnosa saya, ibu terkena penyakit akromegila. Apa itu dok? Jadi penyakit itu disebabkan gara-gara hormon ibu, hormon pertumbuhan ibu banyak gitu ya. Jadi bukan kanker, ini tumor. Penyakit ini dapat mengganggu otot dan tulang ibu. Ada sini sakit ya. Obat dan radioterapi bisa menyembuhkan penyakit ibu ya. Di sini. Ini cuma jadi di sini cuma diagnosa saya ya Bu ya. Saya akan melanjutkan ini semua ya ke diagnosa medis agar diketahui apa yang ada dalam tubuh ibu. Baik, saya mau antri ibu ke perawat langsung. Makasih dok. Selamat siang Ibu, ada Selamat keluhan siang. apa? Ini dok, akhir-akhir ini otot tangan, otot kaki saya tuh sering mengalami nyeri dan juga kesemutan. Juga itu ada demamnya. Kira-kira itu penyakit apa ya dok? Oh, kemungkinan kalau misalkan seringnya kesemutan, pegal-linu di semua tubuh itu kemungkinan autoimun Ibu. Autoimun? Iya. Autoimun itu penyakit seperti apa dok? Nah, jadi penyakit autoimun itu adalah penyakit yang menyerang kepada sistem kekebalan tubuh imun kita kepada diri kitanya sendiri. Iya. Untuk penyebabnya sendiri itu apa aja dok? Nah, untuk penyebabnya itu bisa dari perokok pasif, berat badan yang tidak ideal, kemungkinan mempunyai riwayat penyakit autoimun di dalam keluarganya. Tuh. Dan langkah pencegahannya adakah yang bisa saya lakukan? Nah, ya, dok? untuk langkah pencegahannya itu lebih tepatnya ibu bisa melakukan tes, kemudian ibu juga bisa mengkonsumsi obat-obatan, kemudian bisa juga terapi pengganti hormon. Dan juga selain itu ibu bisa melakukan olahraga secara rutin, terus mengkonsumsi makanan yang
Selamat pagi, Dok. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Dok. Anak saya mengalami sakit kepala dan juga mengalami menstruasi yang tidak teratur, juga sering berkeringat dan kelelahan. Apakah anak Anda terdapat celah antar giginya dan memiliki tubuh yang tinggi? Iya, Dok. Anak saya juga pernah mengeluarkan ASI. Ada kemungkinan anak Anda terkena penyakit gigantisme, di mana gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar. Kondisi ini disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Kondisi yang tergolong langka ini disebabkan oleh tumor jinak di kelenjar hipofisis atau pituitari. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan, Dok? Mohon maaf, penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Namun gejala dan beberapa komplikasinya dapat ditangani, yaitu dengan cara operasi, lalu melalui obat-obatan, kemudian melalui terapi radiasi atau radioterapi. Apakah penyakit ini ada pencegahannya? Gigantisme tidak ada pencegahannya. Jika terdapat gejala-gejala gigantisme pada anak, segera periksakan ke dokter agar cepat ditangani. Oh, begitu, Dok. Baiklah, kalau begitu saya akan melakukan pengobatan untuk anak saya. Siap, Bu. Akan saya persiapkan semuanya. Terima kasih, Dok.